Perbedaan ketinggian dari potong ini adalah kalau yang 800 itu ketinggiannya dari 2 cm hingga 10 cm. Kalau yang 690 ini lebih rendah lagi, bisa sampai 0,5 cm sampai 5 cm, cuman tingginya sampai 5 cm aja. Untuk bekerja di ladang yang semak-semak tinggi itu tidak disarankan karena momentum putarannya itu akan terhambat oleh semak-semak yang besar. Yang FWM 690 itu harganya lebih mahal dibanding FWM 800. Per saya kali ini saya syuting di bulan Juli 2026, harganya di sini. Jadi Video ini sebagai referensi untuk memilih dan menentukan pilihan produk sesuai dengan kebutuhan dengan membandingkan spesifikasi, fitur, karakter, harga, dan benefit yang ditawarkan dari setiap produk yang dibandingkan. Keresahan yang dimiliki oleh pekerja lapangan untuk memotong rumput yang ada di belakang saya ini biasanya pakai mesin potong rumput gendong. Itu memiliki beberapa resiko yang timbul seperti getaran mesin dan juga lain-lainnya. Di video ini saya akan memberikan solusi untuk teman-teman semua untuk menggunakan mesin babat semak Bluecar yang tipe dorong seperti ini. Tapi di video ini saya akan menjelaskan perbedaan dari kedua mesin potong rumput dorong ini. Tapi sebelum itu teman-teman semua untuk klik subscribe dulu channel YouTube Firmanusia ini dan klik tombol loncengnya. Sudah? Kita lanjut. Jadi yang belum tahu, mesin ini adalah mesin terabas semak atau mesin pemotong rumput tipe dorong atau stubble mower. Ya, itu bahasanya sama aja, tergantung teman-teman semua menyebutkannya. Tapi itu sama-sama mesin potong rumput atau semak-semak Bluecar mode dorong gitu. Jadi kedua mesin ini difungsikan ya, dispesialiskan khusus untuk memangkas semak-semak Bluecar yang ada di belakang saya ini ataupun yang rumput-rumput kecil seperti ini. Tujuannya apa? Ya itu untuk merawat ladang, kemudian juga memangkas semak-semak, kemudian juga membuka ladang seperti ladang seperti ini yang luas ataupun kelapa sawit ataupun karet dan lain-lain itu. Jadi fungsi utamanya adalah itu. Dibanding menggunakan mesin potong rumput gendong, ini itu lebih apa ya? Kalau saya bilang lebih cepat penggunaannya, lebih efisiensi waktu dan juga tidak memiliki resiko kesehatan di punggung. Kalau pakai mesin potong rumput gendong, itu kan ada getaran yang kalian rasakan setiap jamnya, setiap harinya mengerjakan pemotongan rumput itu. Nah, jadi ini adalah salah satu solusi untuk teman semua menggunakan mesin potong rumput atau semak-semak Bluecar ini. Saya akan menjelaskan satu-satu dimulai dari A sampai Z perbedaan dari kedua mesin ini. Sekarang kita masuk ke bagian desain. Kalau teman-teman lihat semua, ini desainnya sangat berbeda. Walaupun penggunanya sama, tapi bisa kelihatan ya sebagai identitas atau sebagai wajahnya. Saya akan bahas dulu yang 690. Jadi 690 ini menggunakan desain yang seperti ini, yang stangnya ada di tengah-tengah sini, poros stangnya. Kemudian stangnya ini juga bisa diatur ketinggiannya, tapi dia tidak bisa dibelokkan ke kanan dan ke kiri. Begitu. Kemudian dia memiliki dimensi unitnya, panjangnya 167 cm kurang lebih, lebarnya kurang lebih 83 dan tingginya itu kurang lebih 87 cm dan memiliki bobot atau beratnya itu sekitar 157-an, 157 kg. Kurang lebih seperti itu secara desainnya, secara looksnya oke. Kemudian secara desain kita lihat di depan sini. Di depan sini ada roda untuk penyangga pisau yang bisa berputar 360 derajat. Kemudian untuk mengatur tinggi, dia ada di sini. Kita tinggal putar aja dalam satu kontrol seperti ini. Nah, berbeda ya, yang 800 ini menggunakan stang yang sangat fleksibel atau handle yang sangat fleksibel. Jadi bisa diturunkan, naikkan hanya dengan menekan tuas yang ada di sini, kemudian di kanan kiri kan gitu. Jadi lebih enak aja ya, lebih fleksibel. Contohnya seperti ini. Nah, pada saat pengiriman tuh gampang. Kemudian secara desain 800 ini panjangnya itu lebih panjang teman-teman. Dari mulai ujung sini sampai sini itu perbedaannya sekitar 20 cm aja, sekitar 187 cm. Lebarnya itu sekitar 84 cm, tingginya itu sekitar 87 cm. Kurang lebih segitu ya teman-teman. Dan dia memiliki bobot yang lebih ringan, kurang lebih sekitar 143 kg. Jadi beratnya sedikit lebih ringan dibanding dengan FWM 690. Karena dari segi sistem transmisi, FWM 800 ini lebih kecil dibanding dengan yang FWM 690. Karena dia yang ini memiliki 2 kecepatan, kalau yang ini 3 kecepatan maju. Secara detail transmisi saya akan jelaskan nanti. Tapi secara overall, kenapa ini bisa ringan adalah karena yaitu sistem transmisi atau gearboxnya lebih kecil dibanding dengan FWM 690.
untuk secara beratnya seperti itu. Kita akan bahas di bagian depan sini. Jadi di bagian depan sini juga dia menggunakan roda yang bisa berputar 360 derajat untuk menyangga pisau ini. Tapi ketinggiannya harus diatur dari sini. Jadi tidak dalam satu kontrol. Jadi harus diatur di sini, bisa diangkat, bisa diturunkan. Nah, ketinggiannya ya, perbedaan ketinggian dari potong ini adalah kalau yang 800 itu ketinggiannya dari 2 cm hingga 10 cm. Kalau yang 690 ini lebih rendah lagi, bisa sampai 0,5 cm sampai 5 cm, cuman tingginya sampai 5 cm aja. Kemudian masih di depan sini kita akan bicara tentang perbedaan lebar potong. Lebar potong atau lebar kerja dari 690 itu kurang lebih sekitar 70 cm. Kalau yang FWM 800 ini kurang lebih sekitar 80 cm. Hanya beda kurang lebih sekitar 10 cm karena ya memaksimalkan mesin yang ada. Jadi 10 HP kita lebarin sedikit supaya kerjanya itu lebih cepat sedikit. Dari segi mesin penggeraknya, jadi sebenarnya kedua tipe ini menggunakan mesin penggerak yang berbeda, kapasitas yang berbeda. Yang 690 ini menggunakan mesin penggerak bertenaga 9 HP, sedangkan yang 800 menggunakan mesin penggerak 10 HP. Hanya berbeda 1 HP saja, tapi kita akan lihat bagaimana hasilnya, bagaimana efektivitasnya dari kedua mesin penggerak ini. Oke, untuk pisau, kedua mesin ini juga berbeda ya teman-teman. Kalau yang FWM 690, dia menggunakan pisau jenisnya seperti ini, dengan berjumlah kurang lebih sekitar 36 piece mata pisau dengan bahan baja kuat dan tajam. Kemudian yang 800 ini dia bentuknya seperti ini dan memiliki mata pisau yang lebih banyak, itu ada 60 piece mata pisau yang bahannya juga sama, baja dan yang kuat dan tajam. Oke, sekarang saya akan bahas sistem kendali dari kedua mesin ini. Walaupun teman-teman semua bisa melihat ini kira-kira mirip lah ya, tapi sebenarnya sistem kendalinya berbeda. Yang tadi saya singgung di awal, kenapa beratnya berbeda? Karena dia memiliki gearbox yang berbeda. Artinya dia memiliki sistem transmisi, sistem kendali yang berbeda. Saya akan bahas dulu yang ini, 690. Kalau yang 690, saya sudah banyak sekali bahas tentang 690. Ini adalah stabile mower yang menggunakan kopling belok. Jadi pada saat pengendalian untuk berbelok, dia bisa berbelok 360 derajat tanpa harus kita menggunakan tenaga gitu ya. Kalau mau belok kanan tinggal tekan kopling kanan, kiri tinggal tekan kopling kiri. Kemudian dia memiliki 3 kecepatan maju. Gigi 1 itu untuk memangkas semak-semak yang lebat seperti ini. Gigi 2 yang sedang, gigi 3 itu yang tipis-tipis supaya pekerjaan lebih cepat. Dan ada 1 transmisi gigi mundur. Nah, ini beda nih teman-teman. Jangan salah. Kalau yang ini dia tidak ada kopling belok. Catat itu ya. Dia tidak ada kopling belok. Untuk berbelok dia harus menggunakan tenaga. Tapi dia memiliki sistem roda yang berbeda. Jadi sistem rodanya ini tidak akan mati pada saat belok. Contohnya seperti ini. Kalau pada saat berbelok itu akan lebih mudah dibanding dengan sistem roda yang atau sistem poros yang mati. Walaupun dia tidak ada kopling belok, tapi dia meringankan untuk berbelok. Kemudian untuk sistem transmisinya, dia hanya menggunakan 2 gigi maju dan 1 gigi mundur. Dan ini pun giginya itu rasionya berbeda dengan yang FWM 690. Mungkin perbedaan terakhir yaitu ada di roda atau bannya. Yang 800 menggunakan ban mati seperti ini ya, dengan peleknya yang berbeda karena yang tadi saya bilang dia memiliki sistem sistem belok yang meringankan. Kemudian yang 690 memiliki ban yang model karet seperti ini yang memiliki ban dalamnya, ada ban dalamnya, ada tube-nya di dalam gitu. Nah, itu ada memiliki kekurangan dan kelebihan. Kalau yang ban mati ini kelebihannya adalah dia akan minim perawatan atau tidak sama sekali karena tidak ada ban dalam. Kalau yang ini harus ada perawatan. Kalau ada ban dalamnya bocor itu harus ditambal. Tapi kelebihannya yang punya ban dalam, dia traksinya lebih terjaga pada saat ketemu ladang-ladang yang seperti ini. Nah, kalau ini karena ban mati, dia traksinya kurang terjaga kalau saat berjalan pada saat di jalanan yang bergelombang atau yang berbatu gitu ya, teman-teman. Oke, sekarang kita akan langsung mengoperasikan. Yang pertama saya akan operasikan dulu yang ini, FWM 800. Kita langsung saja hidupkan. Oke, jadi sebelum saya menggunakan ini, saya akan jelaskan dulu. Boleh dilihatkan di sini. Jadi ini ada beberapa konfigurasi yang teman-teman harus ketahui. Yang pertama, pastikan dulu kedua kopling ini ada di atas. Oke. Kemudian untuk berjalan harus diposisikan dulu di gigi 1 atau gigi 2. Setelah itu pelan-pelan menurunkan tuas yang sebelah kanan. Ini adalah tuas untuk menghubungkan putaran mesin ke pisau pemotong. Seperti ini. Kemudian untuk berjalan, yang tuas kiri ini diturunkan. Ini adalah kopling untuk berjalan. Gitu. Oke. Nah, tuas ini adalah untuk tuas ngerem ya. Jadi pada saat ini berjalan, kemudian mau ngerem ini tinggal dipencet gini nih. Set gitu. Oke. Nah, sekarang untuk lahan yang seperti ini, karena ini transmisinya berbeda dengan FWM 690, gigi satunya transmisinya rasionya lebih tinggi atau lebih cepat dibanding 690. Artinya, dia pekerjaan lebih cepat, tapi untuk bekerja di ladang yang semak-semak tinggi itu tidak disarankan karena momentum putarannya itu akan
terhambat oleh semak-semak yang besar. Jadi disarankan semak-semak yang kurang lebih seperti ini. Oke, kita akan lanjut. Jadi karena ini memiliki transmisi yang lebih cepat dibanding 690, dia dapat bekerja dalam waktu 1 jam itu kurang lebih sekitar 2000 meter persegi. Dibanding dengan 690 itu sekitar 1500 meter persegi. Ya, jadi harus di note ini karena dia memiliki sistem transmisi yang lebih cepat. Artinya kalau ketemu di lahan yang seperti ini itu tidak disarankan ya lebat-lebat kayak gini karena putaran atau momentum pisaunya itu kurang terjaga pada saat ketemu di sini. Ini memang spesialisnya untuk semak-semak tapi tidak begitu lebat. Tapi ini posisinya atau positioningnya adalah untuk bekerja lebih cepat. Karena dalam 1 jam itu kurang lebih sekitar 2000 meter persegi. Sekarang kita akan langsung FWM 690 di semak-semak yang di sebelah sana. Oke, sekarang ini FWM 690 kita akan gunakan. Penggunaannya berbeda ya. Kalau yang 800 tuas yang ada di sini itu adalah untuk mengatur stang atau handle. Kalau ini untuk berbelok kanan dan kiri karena ini kopling belok. Kemudian yang sebelah sini, yang sebelah kiri ini adalah untuk kopling berjalan. Yang sebelah kanan ini adalah kopling untuk memutarkan pisau yang ada di depan. Tuas transmisinya ada di sini. Nah, di sini saya akan jelaskan FWM 690 sanggup untuk mencacah semak yang ada kayak gini kurang lebih gitu karena dia memiliki sistem transmisi yang lebih rendah atau yang lebih pelan dibanding dengan FWM 800. Itu ada kekurangan kelebihannya. Nah, kelebihannya kalau yang ini dia bisa mencacah di semak-semak ini walaupun dia memiliki mesin ukuran 9 HP, hanya beda 1 HP sebenarnya. Langsung aja kita babat. Lihat hasilnya seperti ini, sama seperti FWM 800 karena dia sistemnya mencacah semak-semak yang ada di sini. Karena kedua mesin ini punya benefit, keunggulan, dan karakter yang berbeda. Supaya teman-teman tahu, kedua mesin ini memiliki harga yang berbeda karena dia menawarkan benefit, fitur, dan juga spesifikasi yang berbeda pula. Untuk yang FWM 690 itu harganya lebih mahal dibanding FWM 800. Kali ini saya syuting di bulan Juli 2026, harganya di sini. Jadi pada dasarnya kedua mesin ini sanggup untuk mencacah semak-semak tapi memiliki karakter yang berbeda. Kalau teman-teman semua pengen membabat semak-semak blukar yang tidak selebat ini ya dengan cepat dan harga yang murah, pilihannya di FWM 800. Tapi kalau teman-teman semua pengen ngebabat di semak-semak yang lebat seperti ini, bahkan setinggi saya, itu pilihannya di FWM 690 ya. Tapi dia tidak begitu cepat berjalannya karena dia akan menjaga momentum putaran dari pisau. Ya, jadi semua itu ada perbedaan signifikan. Ya, ini juga dia memiliki kopling belok sehingga dia harganya lebih mahal. Gearboxnya, transmisinya juga lebih besar, komponennya lebih banyak, artinya itu lebih mahal. Oke, kalau teman-teman semua masih penasaran, boleh langsung aja hubungi admin kami di sini, tanya-tanya dulu aja juga boleh. Ya, yang belum subscribe, subscribe dulu. Dari saya Rizky Maulana untuk video kali ini. Sekian dan terima kasih.